Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki ke tutorial berikutnya. Kali ini kita akan gunakan sebuah contoh untuk menggambar sekaligus untuk plotting atau exporting dari hasil gambar tersebut dalam format PDF. Kita mulai dengan membuat file baru. Kita akan membuat beberapa simbol pada instalasi listrik. Yang pertama kita akan membuat saklar. Dari saklar itu akan memiliki simbol seperti ini. Pertama, kita menentukan lingkaran, tentukan ukurannya sesuai dengan keinginan kalian. Kita akan membuat saklar tunggal yang memiliki simbol seperti ini. Tetapi ini masih belum selesai. Kita harus menghilangkan bagian garis yang ada di tengah lingkaran ini. Kita bisa menggunakan fungsi trim. Jadi kita klik kanan atau kita klik enter terlebih dahulu. Terus kita pilih garis yang ada di tengah. Maka sudah selesai. Ini merupakan simbol dari saklar tunggal. Kemudian berikutnya dari saklar tunggal ini kita bisa membuat saklar ganda atau saklar seri. Saklar yang memiliki dua pencetan itu loh. Agar mudah, kita bisa menggunakan keunggulan daripada perangkat lunak untuk menggambar. Jadi daripada kita menggambar dari awal lagi, kita bisa pilih objek ini, kemudian klik kanan, kita pencet copy selection, atau kita bisa pilih copy ini, kemudian kita pilih di mana kita akan menentukan titik tengahnya atau porosnya. Kita pilih seperti ini. Untuk simbol dari saklar ganda sendiri, itu adalah dua, menggunakan dua sama seperti ini, tapi kita pakai dua, tampak seperti ini. Tetapi jika kita menggunakan cara ini akan memperlambat kita. Ada cara mudahnya, kita pakai fungsi mirror, sesuai yang pada video sebelumnya. Kita hapus yang ini, kita pakai mirror. Klik mirror, atau kita bisa ketik MI, maka akan muncul itu. Kita klik enter. Kemudian kita pilih objeknya, kita klik enter. Terus kita tentukan di mana poros dari cerminnya, seperti ini. Erase source object. Karena kita menggunakan dua, maka kita pilih tidak. Maka seperti ini daripada simbol saklar ganda. Berikutnya, kita akan membuat simbol daripada saklar seri. Sama seperti tadi, kita pilih, kita copy. Kemudian kita menggunakan sama, kita bisa langsung menggunakan fungsi mirror. Mirror. Karena kita sudah memilih di awal, kemudian kita klik mirror, maka opsi yang tertera akan langsung menunjukkan apa namanya itu? Anunya, apa? Poros dari cerminnya. Simbolnya akan seperti ini. Tapi ini masih salah, masih belum selesai. Kita harus membalik ini. Kita bisa menggunakan fungsi mirror lagi. Cari titik porosnya. Kita ini. Karena kita ingin menghilangkan ini, atau memindah dari garis ini, kita pilih yes. Maka sudah selesai kita menggambar dari saklar tukar, simbol dari saklar tukar. Berikutnya kita akan menggambar simbol
daripada views atau sekring. Jadi simbolnya itu akan menggunakan fungsi rectangle atau persegi panjang. Kita tentukan semisal ukurannya segini, kemudian kita beri garis yang sama panjang, baik dari kanan maupun kiri. Kita tinggal naikkan atau kita biarkan di situ. Sebenarnya ini sudah menjadi sebuah views, maka akan menjadi views, simbol daripada views. Berikutnya kita akan menggambar simbol dari kotak kontak. Kotak kontak sendiri memiliki simbol yang mirip dari saklar, tetapi tidak sama. Karena mirip di lingkarannya aja. Jadi untuk membuatnya seperti ini, kita kasih line di sini, di tengah. Kemudian kita kasih tambahan line di sini, pakai penunjuk ujung kontaknya. Oh, terlalu kecil ya. Kita bisa tambahkan lagi. Seperti ini. Untuk garis ini adalah simbol daripada kotak kontak yang memiliki grounding atau pengaman pembumian. Tapi sebelum memindahkan dari simbol ini, kita bisa menghilangkan bagian belakang ini. Menggunakan fungsi trim. Tekan dengan command TR, maka akan muncul command trim, atau kita bisa menggunakan dari shortcut di sini. Kemudian kita klik enter dulu, atau klik kanan dulu, kemudian kita pilih objek yang akan dihilangkan. Kemudian kita geser simbol dari pengaman grounding-nya seperti ini. Ini untuk kotak kontak yang berpengaman. Kemudian jika kita ingin menggambar kotak kontak tanpa pengaman, maka caranya sama, tetapi kita hanya tinggal menghapus daripada simbol pengamannya ini. Kemudian setelah kita menggambar beberapa gambar ini, kita ingin melakukan plotting atau mencetak dari apa yang kita gambar. Jadi kita bisa menuju layout. Di sini akan tampak gambar kita pada model. Jadi layout ini digunakan untuk mencetak dalam ukuran kertas atau ukuran asli. Pertama kita lakukan adalah kita harus mengatur kertas dari layout ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita pergi ke layout ini, kita klik kanan, take setup manager, kita klik modify, kita tentukan kita akan merubahnya menjadi apa. Karena ini saya bilang tadi menjadi PDF, jadi pilih ini DWG to PDF. Kemudian kita tentukan ukuran daripada kertasnya. Ukuran daripada kertas ini juga menentukan dari border atau batas sampingnya dari sebuah kertas yang bisa digambar. Biasanya umumnya di sini saya akan menggunakan full bleed, yang artinya bordernya 0 atau bordernya itu berada di samping, di ujung kertas. Di sini menggunakan kertas ukuran A4 297 x 210 yang artinya itu landscape, maka akan tampak seperti ini. Kemudian kita klik OK, klik close. Nah, ini adalah window atau viewport dari gambar yang berada di model. Kemudian kita akan membuat kepala gambar atau stuk list. Yang pertama kita harus tahu ukuran dari kertas yang kita gunakan itu adalah kertas apa. Kita pergi ke menggunakan rectangle, kita pakai fungsi koordinat karena ukuran daripada garis tepi pada gambar umumnya adalah 1 cm. Umumnya adalah 1 cm di semua sisi atau 20 cm di sisi kiri dan 10 cm di sisi yang lain. Contohnya saat ini kita pakai 10 cm di sisi kiri, kita ketik 10, pencet koma dan juga 10. Maka akan menentukan ujungnya yang berada di sini. Kemudian, karena ini adalah ukuran kertas A4, jadi ukuran maksimalnya adalah 210 dan 297.
Jadi 297 kita kurangi dengan 20 karena garis tepinya masing-masing di kanan dan kiri juga 10, maksudnya 1 cm, 10 mili. Maka dari 297 dikurangi dengan 20 jadilah 277, dan 210 dikurangi 20 maka jadilah 190. Maka garis tepinya akan langsung muncul dengan ukuran yang sesuai. Kemudian berikutnya kita akan membuat kepala gambar. Kepala gambar ini tergantung daripada institusi yang kita ikuti atau standar yang kita ikuti. Untuk standarnya pada gambar teknik, biasanya menggunakan kepala gambar seperti ini. Ini saya pakai garis bantu. Ukurannya itu 14 mili, 14 mili, 28, 28. 2,8 cm. Kemudian panjangnya adalah 185 atau 18,5. Kemudian kita turun. Seperti ini. Kemudian dibagi menjadi 2. Sepanjang bentar. Saya agak lupa dengan ukurannya yang di sini. 75. Yang di sini adalah 5 cm. Kemudian di sini, oh ya sama, 5 cm. Kemudian sisanya di sini. Setelah itu kita gunakan dari hubungan tadi itu, kita pakai garis pemutus di sini untuk memisahkan kolom-kolomnya. Kemudian di sini, bentar, kan itu di sini. Kita bisa hapus garis ini karena desainnya tidak seperti ini. Kita bisa hapus garis bantunya. Kita pakai 14, 1,4 cm. Oh, maaf. 1,4 dibagi 2. Berarti 7. 7 mili. 7 mili. Kita tarik garis. Kita hapus. Yang tadi supaya tidak menebal di sini. Terus kita bisa menggunakan fungsi mirror. Kita tarik sini. Gini. Kemudian kita berikan berapa ya? 10, 1 cm, 1 atau 14. Oh, 14. 14. Maka akan seperti ini. Kemudian untuk yang di sebelah sini, akan digunakan menjadi keterangan. Seperti ini. Jadi yang di sini kita bisa berikan sebagai nama gambar. Kita berikan ini, kita pakai justifikasi middle center, atau kita bisa gunakan middle left. Kita bisa juga ubah dari paragraf settingannya. Jadi first indentnya kita bisa pakai jarak 1 mili semua. Right indentnya juga supaya tidak terlalu mepet dengan garis.
Maaf atas gangguan sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan ukuran yang sesuai kita inginkan. Misal aku pakai ukuran 3. Kemudian kita ketik judul daripada gambar ini. Simbol, kita bisa pakai caps lock. Simbol listrik. Tapi ini kan tidak rata. Untuk membuatnya rata, kita bisa klik ini. Kita pakai distribute. Maka akan nampak seperti ini. Jadi akan merata. Kemudian di bawah kita bisa memberikan keterangan institusi, dari institusi apa kita, pakai fungsi middle center, atau pakai fungsi seperti tadi. Kita pakai ukuran yang berbeda tentunya, atau kita bisa samakan. Sama dengan tadi, kita pakai distribute, atau kita pakai middle left saja. Kita ulang lagi ya. Middle left. Kita ubah dulu paragrafnya, kita samakan 1, 1, 1. Kemudian kita rubah ukurannya, kita kasih institusinya semisal contoh workshop elektropolinema. Jika kita mau meratakan ini sama seperti tadi, kita bisa menggunakan fungsi distribute. Kemudian di sini biasanya diberikan keterangan tanggal di mana kita menggambar atau ini dibuat gambar. Kita pakai middle left, sama kita rubah juga di sini first line-nya 1, 1, 1. Kemudian di sini kita beri keterangan tanggal. Biasanya digambar. Digambar oleh atau digambar tanggal. Biasanya juga disingkat tanggal. Sekarang kita gunakan tanggal 03/03/2022. Jika ukuran fontnya tidak terlalu besar, kita tinggal kecilkan. Seperti ini. Kemudian kita klik di sebelahnya. Sepertinya saya salah posisi, tapi ya sesuai dengan formatan yang diinginkan, karena ini juga merupakan sebuah contoh. Sama dengan tadi, kita bisa rubah, atau cara mudahnya, karena ukuran daripada teks kita ini sama, kita bisa copy ini, pilih poinnya, kita klik, dan kita tinggal rubah tanpa mengatur dari paragrafnya. Ini adalah digambar oleh, kita pakai singkatan DIC. Di sini yang menggambar adalah contohnya Tejo, maka seperti ini. Kemudian di sebelah kanan biasanya ada keterangan diperiksa. Jadi setelah kita menggambar, itu gambar kita akan dilakukan pemeriksaan mengenai kebenaran galeri kepada gambar kita. Jadi diperiksa ini kita bisa pakai singkatan DIP. Diperiksa semisal oleh Pak
Joto. Contohnya seperti ini. Kemudian di kolom kotak ini kita berikan keterangan kertas atau ukuran. Oh, ini agak kurang ke atas. Kita berikan ukuran kertas, keterangan ukuran kertas, kita pakai font yang besar. Karena ukuran kertasnya A4, maka seperti ini. Di sini juga bisa kita berikan keterangan nomor gambar, skala, dan lain-lain. Biasanya di sebelah sini adalah skala. Kita pakai sama, kita pakai middle left, ngatur lagi 1, 1, 1, kemudian kita beri keterangan skala. Misal skala yang digunakan adalah 1:50. Seperti ini. Atau kita bisa posisikan tulisan ini berada pada tengah, di tengah. Sama, untuk pada bagian bawah, biasanya di sini adalah digambarkan daripada nomor, penomoran atau keterangan. Semacam keterangan daripada gambar ini gambar apa. Bukan gambar keberapa ya, gambar bagian apa. Misal di sini adalah gambar atau kita berikan nomor. Misal ini adalah nomor daripada si penggambar. Nomor penggambar mungkin ini menjadi nomor induknya. Jadi contohnya 18, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan perkataan saya tadi, semua format yang ada di sini itu tergantung daripada institusi. Jadi ini merupakan contoh bagaimana cara membuat kop gambar. Kemudian berikutnya kita berikan nomor. Contoh ini biasanya digunakan pada penomoran gambar. Jadi semisal ini merupakan gambar dengan nomor 3, kita berikan keterangan nomor 3, menunjukkan bahwa gambar ini adalah gambar ketiga daripada bagian yang digambar. Kemudian dengan viewport yang ada ini, kita bisa sesuaikan ukuran viewportnya dengan ukuran kertas agar bordernya tidak terlihat dan bordernya terkesan nyambung dengan border dari gambar yang kita buat. Atau kita bisa modif, kita rubah bordernya menjadi warna putih. Untuk berikutnya, setelah kita selesai membuat kop gambar dan lain-lain, kita klik pada viewportnya, kita atur yang ada di model. Di sini karena kita menggunakan skala 1:50, maka di sini kita bisa mengatur skalanya yang berada di sini. 1:1, 1:10, atau 1:50. Kita sesuaikan dengan skala yang tertulis di sini, atau skala yang tertulis di sini disesuaikan dengan skala yang kita pilih. Seperti ini. Setelah selesai, kita bisa klik 2 kali di luar viewport tadi. Kemudian kita bisa rubah, menyesuaikan dengan skala yang ada di gambar. Seperti ini. Setelah selesai, kita bisa save dokumen ini. Kita bisa save. Kita bisa menentukan di mana kita save-nya. Kemudian, untuk mengekspor atau mencetak ini, ngeprint, istilahnya ngeprint kan hasilnya, kita pergi ke ini, export PDF. Karena kita berada di layout 1, kita bisa pakai current layout.
Tapi kalau misal dari layout lainnya sudah selesai kita atur, kita bisa menggambar ekspornya menggunakan all layout. Karena ini case-nya adalah current layout, maka setelah itu kita klik save, maka dokumen akan terekspor ke destinasi yang dituju. Jadi, gambar yang telah kita plot tadi itu akan tampak seperti ini, sesuai dengan apa yang kita setting pada tab layout. Oke, sekian dari beberapa tutorial yang dapat saya berikan. Semoga kedepannya bisa membantu teman-teman semua dalam menggunakan software AutoCAD untuk menggambar atau mendesain arsitektur atau teknik. Sebenarnya bisa digunakan dengan bisa digunakan untuk hal lain selain sesuatu yang berbau teknik. Tapi itu tergantung dari penggunaannya. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.